Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Kementerian Lingkungan wan Kehutanan kembali melakukan penanaman bibit pohon di Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia di kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, jelang tengah hari Kamis 24 Maret 2022. Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia wayah ini telah dijadikan tempat kunjungan wisata baik lokal, nasional, hingga internasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali melakukan penanaman bibit pohon di Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia di kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, jelang tengah hari Kamis 24 Maret 2022. Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia yang sebelumnya diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tepat pada pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2020 lalu, wayah ini telah dijadikan tempat kunjungan wisata baik lokal, nasional, hingga internasional. Yang lain nanam ya? Oke. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar sangat mengapresiasi kawasan hutan hujan tropis yang terus berkembang dengan baik wan penataan pepohonannya sangat rapi. Menurut Siti Nurbaya Bakar, tujuan adanya kembali penanaman bibit pohon di kawasan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia ini untuk menunjukkan bahwa melakukan penataan kawasan terbuka hijau hingga menjadi sebuah kawasan yang sangat menarik adalah mudah. Siti Nurbaya Bakar berharap di kawasan hutan hujan tropis ini nantinya dibuatkan kanopi di saberatan daun-daun pohonnya, lantaran proses pembentukannya masih sekitar 30%, sehingga kedepannya perlu adanya pemeliharaan yang lebih bagus lagi. Ahli otoritas akademik untuk bidang dan sektor kehutanan. Dan kenapa juga saya mengajak praktisi komunikasi publik, juga ada yang dari Balikpapan, karena untuk melihat sebetulnya beginilah cara bekerjanya yang tidak gampang begitu. Dia harus diuji terus, dicek lagi, diuji deh. Jadi bukannya trial and error sih, ntar error melulu lagi. Jadi terus saja dikerjakan, kapan disiapkan, kapan dikerjakan, dievaluasi lagi, dibetulin lagi polanya. Itulah mengapa kita berada bersama para akademisi. Ini saya yakin deh, di pikirannya Pak Dekan UGM, Dekan IPB, Universitas Riau, dan Unmul apalagi, itu macam-macam. Kok bisa ya kita ada di sini? Lihat itu 2015, ampun-ampun deh. Nah, kemarin sejak tanggal 22, 23, para akademisi ini melakukan inspeksi lapangan di IKN. Yang diamati bukan hanya soal titik nol dan bukan mau beli tanah ya, tapi mau lihat ini kira-kira kalau dibangun untuk Forest City, dari pendekatan yang paling esensial yang disebut forestnya kayak apa sih? Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar Wahetakuni Prima TV memadakan pada tahun 2022 ini di taman nang lahannya seluas kurang lebih 90 hektar nang telah tertanami seluas kurang lebih 58 hektar dalam 4 blok penanaman ini akan kembali dilakukan penambahan bibit pohon bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Roy Rizali Anwar menjelaskan jumlah pohon yang telah ditanam lebih dari 48.072 batang yang terdiri dari jenis endemik hutan hujan tropika daratan rendah sebanyak 41 jenis dalam kelompok Diptenocarpa atau meranti, 11 jenis kelompok rimba campuran, 1 jenis pohon unggulan lokal, serta jenis tanaman langka penghasil buah di Kalimantan Selatan. Planologi kehutanan dan lingkungan untuk segera menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan di kawasan hutan di lokasi pembangunan bendungan Riau Jiwa yang memang saat ini terkendala masalah alih fungsi lahan. Dan beliau tadi sudah menginstruksikan Pak Dirjen agar segera diselesaikan dan segera mungkin teman-teman dari kementerian juga atas instruksi Bu Menteri untuk mengundang Pemprov Kalsel, kemudian
Kementerian PU dan pihak terkait lainnya untuk percepatan proses tersebut. Karena memang tadi kita laporkan Bu Menteri, salah satu solusi untuk menyelesaikan banjir di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya adalah pembangunan bendungan Riau Jiwa tersebut, di mana pembiayaannya sudah ada alokasi anggaran menggunakan dana LUN di Kementerian PUPR, dan terkendala masalah lahan tersebut. Alhamdulillah kita dapat informasi dari Bu Menteri. Mudah-mudahan dengan datangnya Bu Menteri ke sini ke Kalimantan Selatan, permasalahan lahan, alih fungsi lahan di lokasi bendungan juga bisa cepat selesai. Sementara itu, Ketua Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia, Naresworo, memadahkan kawasan hutan hujan tropis Kalimantan Selatan merupakan salah satu bentuk motivasi wan koreksi dari jenis endemik nang ada, yaitu perpaduan antara pohon nang cepat tumbuh dengan pohon nang memakan waktu lawas masa tumbuhnya. Terima kasih. Jadi ini merupakan salah satu contoh hutan tropis tropika yang ada di Kalimantan, karena ini merupakan koleksi dari jenis-jenis endemik yang ada, dan tentu saja dicampur ada hutan yang pohon yang cepat tumbuh dengan pohon yang lambat yang perlu naungan, dan ini merupakan koleksi bagi terutama akademisi, terutama di rekan-rekan di Universitas Lambung Mangkurat Kalsel, untuk bisa melaksanakan tridharmanya. Jadi ada penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini merupakan contoh yang bagus, bisa juga dijadikan nanti sarana edukasi, wisata, dan sebagainya. Jadi ini sangat berpotensi memberikan contoh kepada dunia bahwa hutan ini bisa dibangun kembali dan mendekati hutan alamnya. Jadi yang di IKN? Ya, yang di IKN kalau bisa polanya seperti ini, sehingga nanti tentu saja ada klaster-klaster, dan kalau bisa endemik.